Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dablang, tentunya di channel Dablang TV. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kisah legenda Ciungwanara. Ciungwanara adalah tokoh legenda masyarakat Sunda yang dipercaya hidup pada zaman kerajaan Galuh. Lokasi kisah Ciungwanara ini terletak di daerah Karangkamulian, perbatasan Ciamis dan Banjar. Situs Ciungwanara yang berada di Karangkamulian itu sekarang menjadi destinasi wisata yang terkenal di Ciamis. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu subscribe channel ini agar kami tetap semangat dalam membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan komennya. Oke teman-teman, pada zaman setelah kerajaan Tarumanegara beralih ke kerajaan Sunda ya teman-teman. Kemudian kerajaan Sunda itu dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dua kerajaan ini penerus dari dinasti Tarumanegara. Oke teman-teman, karena Ciungwanara ini berkaitannya dengan kerajaan Galuh pada sekitar tahun 612 Masehi, yang waktu itu rajanya adalah Reti Kendayun, menjadi seorang raja pertama dari kerajaan Galuh purba ya teman-teman. Diteruskan oleh anaknya yaitu Mandi Minyak. Kok Mandi Minyak ya teman-teman? Padahal minyak sekarang mahal. Dilanjutkan oleh Sena atau Bratasenawa, dan dilanjutkan lagi oleh Purbasora dan diambil alih oleh Sanjaya. Jadi Purbasora itu merebut memberontak kepada Raja Sena, dan Purbasora itu kemudian diberontak lagi oleh anaknya Prabu Sena yaitu Raden Sanjaya. Di zaman ini kerajaan Sunda dan Galuh disatukan kembali oleh Raden Sanjaya, yang kemarin Sunda itu dibagi menjadi dua dan disatukan lagi oleh Raden Sanjaya. Di kemudian hari nanti kerajaan Sunda ini berpisah lagi menjadi Galuh dan Sunda, kemudian disatukan lagi dan dipisahkan lagi dan berakhir disatukan lagi oleh Prabu Siliwangi dengan nama Pajajaran. Oke teman-teman, untuk kisah ini saya telah membuat videonya, yaitu sejarah estafet kekuasaan raja-raja Jawa atau kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, atau khususnya umumnya di Nusantara, dari mulai Salakanegara sampai yang sekarang bernama Indonesia. Saya telah membuat videonya, nanti saya akan dibagikan di playlist video atau di komentar video ya. Oke teman-teman, inilah kisah selengkapnya. Pada waktu itu kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Prabu Permanadikusuma. Beliau adalah seorang raja sakti, memiliki ilmu tata negara yang luhur, berbudi mulia. Sang raja dikenal oleh rakyatnya selalu mencintai penduduk di negerinya, terutama kepada orang-orang miskin. Dia lebih mementingkan rakyatnya daripada urusan pribadi. Itulah mengapa negeri yang sudah subur semakin makmur, aman sentosa, gemah ripalo sinawi. Negeri yang terletak di bumi Parahyangan menganut ajaran Sunda Wiwitan. Prabu Permanadikusuma ini memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum. Keduanya adalah wanita cantik yang cerdas, namun memiliki perbedaan sifat. Dewi Pangrenyep memiliki sifat pemarah dan mudah cemburu serta angkuh, sedangkan Dewi Naganingrum adalah seorang istri yang penyabar, rendah hati, dan baik. Namun raja memperlakukan mereka secara adil sehingga tidak pernah terjadi perselisihan di dalam istana. Prabu Permanadikusuma juga mempunyai seorang patih, yaitu Patih Arya Kebonan atau Menteri Arya Kebonan, dan dia tahu bahwa Arya Kebonan itu sangat menginginkan jadi penguasa negeri Galuh. Suatu hari Raja Prabu Permanadikusuma memanggil penasehat kerajaan, yaitu Ua Batara Lengser. Ia ingin mengutarakan kegelisahan dalam hatinya, satu hal yang selalu mengganggu hari-harinya. Sang Prabu Permanadikusuma berkata, "Ua Batara Wilujeng Tepang, kumaha damang pangestu Gusti Prabu?" Jawab Ua Batara Lengser.
Wabatara Lengser adalah seorang penasehat kerajaan yang sudah sangat tua, namun daya pikirnya sangat tajam. Dia juga sederhana, tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan raja. Wejangan yang diberikannya selalu diprioritaskan untuk rakyatnya. Syukurlah kalau begitu, tetapi aku tidak pernah bisa tenang. Hidup di dunia ini seperti sangat menyiksa batinku. Mata ini selalu saja melihat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Padahal aku sudah mencoba memerintahkan negeri ini dengan sebaik-baiknya ilmu yang kumiliki, kata sang Prabu. Ampun Gusti Prabu, Wabatara bukan ingin menggurui, tetapi begitulah manusia. Memang sudah diciptakan dekat dengan nafsu. Hanya orang-orang yang menyepi dan sanggup melawan hawa nafsu, kata Wabatara Lengser. Itu yang aku maksud. Aku memanggilmu kemari agar aku diberikan pencerahan dalam langkahku nanti. Sebab aku memutuskan untuk menjadi petapa, mengasingkan diri ke hutan, bersemedi di gunung, mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal. Betapa kaget Wabatara Lengser mendengar perkataan Prabu Permanadikusuma itu. Sangat mulia, tidak semua raja yang berani memutuskan menjadi seorang petapa, mengasingkan diri dari gemerlap duniawi yang sudah setiap hari dimiliki. Ini akan menjadi hal yang paling berat. Tetapi ada yang lebih penting bagi Wabatara Lengser. Negeri makmur ini harus dibawa kemana tanpa seorang raja? Duh Gusti Prabu, ampun 1000 hamba mohon ampun. Kerajaan Galuh yang sudah sangat sentosa ini akan berantakan jika ditinggalkan oleh Prabu. Bukan hanya itu, musuh-musuh kerajaan pasti akan menyerang kerajaan, dan langit gelap akan menaungi bumi kerajaan Galuh jika sang Prabu memutuskan untuk bertapa. Wabatara Lengser langsung sujud di hadapan Prabu Permanadikusuma. Prabu Permanadikusuma berdiri dari singgasananya. Dia melangkahkan kakinya mendekati Wabatara Lengser, kemudian mengangkat tubuh Wabatara Lengser untuk bangkit dari sujudnya. Prabu Permanadikusuma sangat menghormati kepada yang tua seperti Wabatara Lengser. Baginya Wabatara adalah guru dari segala guru. Sudah aku pikirkan semua Wabatara, kata Prabu Permanadikusuma. Dia tersenyum kepada Wabatara Lengser. Hamba belum mengerti Sang Prabu, kata Wabatara Lengser. Jika nanti ada keanehan di kerajaan, jangan kaget dan yakinlah bahwa aku telah pergi dari kerajaan, kata Prabu kepada Lengser. Lengser menunduk. Dia tak sanggup menatap wajah raja yang dikaguminya. Seorang raja yang tak pernah berhenti untuk belajar, bekerja, dan berdoa untuk keselamatan rakyatnya, yaitu negeri Galuh yang membentang dari ujung kulon sampai ke ujung Galuh. Sekarang muara sungai Brantas. Hari adil para marata sinatria pilih tanding Raden Pasundan. Setelah menemui Wabatara Lengser, kemudian sang Prabu menemui pampat patihnya Arya Kebonan. Lalu sang Prabu menitipkan semua kerajaannya kepada patih, dan beliau berpesan agar selalu mementingkan kepentingan rakyat kecil dibandingkan dengan dirinya sendiri, dan juga menjaga ketentraman negeri Galuh. Namun aku berpesan untuk selalu waspada, sebab musuh yang paling nyata adanya dalam diri kita sendiri. Bimbinglah yang patut dibimbing, dan jagalah yang lemah. Jangan bengkok teteken. Patih Arya Kebonan tersebut oleh kesetiaan oleh Prabu Permanadikusuma, ubah wajahnya menjelma sebagai sang Prabu Permanadikusuma. Dia juga memberikan kedua istrinya atau kedua permaisurinya untuk dijaganya dan tidak boleh digauli sebagaimana istrinya. Lalu patih tersebut menyanggupi, dan kemudian Arya Kebonan diganti namanya menjadi Prabu Barma Wijaya. Keesokan harinya seluruh kerajaan terkejut
Prabu Permanadikusuma berubah menjadi seorang pria tampan, gagah dan muda seperti masa muda dulu. Tidak ada yang tahu mengapa itu terjadi, sehingga rakyat kerajaan Galuh mempercayai bahwa rajanya adalah titisan dewata. Namun keanehan ini juga terjadi pada Menteri Arya Kebonan. Dia dikabarkan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua pejabat kerajaan berkumpul di Balai Riung, termasuk Uwa Batara Lengser. Dia menyimak pengumuman dari juru warta, tetapi hatinya menolak atas apa yang diumumkan. Dia tidak percaya sama sekali bahwa pria tampan, gagah dan muda di hadapannya adalah rajanya sendiri. "Mulai dari sekarang, panggil aku Prabu Barmawijaya." Suara raja berwajah tampan itu menggelegar di dalam ruangan. Sangat terlihat perbedaan sikap dan sifat dari Prabu Barmawijaya ini yang membuat Walengser semakin tidak percaya. Yang dia yakini sifat dasar dari manusia tak akan pernah hilang walau berganti wujud sekalipun. Baik sang paduka raja, seluruh rakyat hadir tertunduk hormat. Prabu Barmawijaya tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang melihat seluruh pejabat kerajaan tunduk dan patuh kepadanya, kecuali Uwa Batara Lengser. Dia masih diam tak bergeming dari tempat duduknya. "Ada apa, Uwa Batara?" tanya Prabu Barmawijaya. "Ampun Baginda, hamba tidak bisa berbohong, sebab bohong adalah awal kehancuran dari seorang. Hati kecil hamba mengatakan bahwa Baginda bukanlah Prabu Permanadikusuma. Sekali lagi mohon ampun Baginda." Jadi Uwa Batara tidak percaya atas kehendak Sang Hyang Tunggal. "Ini masalah waktu Baginda. Waktu masa lalu tak mungkin dapat diambil kembali. Yang hidup di masa lalu hanya tinggal ingatan, menjadi sejarah. Sedangkan yang akan datang adalah harapan, masa yang penuh impian." "Uwa Batara Lengser." Prabu Barmawijaya berdiri, wajah tampannya memerah, sementara yang hadir tertunduk cemas. "Apakah Uwa Batara sangsi kepada kekuasaan Sang Hyang Tunggal? Atau Uwa berniat jahat atas kerajaan ini?" Prabu Barmawijaya geram. "Beribu ampun Baginda, hamba tidak bermaksud demikian," kata Uwa Batara Lengser. "Jika begitu Uwa bukan orang yang bijaksana. Uwa tidak lebih baik dari buah yang busuk. Uwa hanya monyet yang hidup di tengah ladang petani, berharap mendapat pisang, namun terperangkap oleh kurungan," kata Prabu Barmawijaya semakin marah. "Ampun Baginda, sudahlah Uwa. Sudah kukatakan bahwa Uwa Lengser tak lebih dari seekor monyet, hanya seekor monyet." Prabu Barmawijaya tertawa terbahak-bahak, kemudian dia melotot ke arah para menteri, dan para menteri juga ikut tertawa terbahak-bahak. Uwa Batara tertunduk, dia bangkit dari tempat duduknya kemudian melangkah meninggalkan Balai Riung. Langkahnya melangkah gontai, hatinya terluka atas sikap seorang raja. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa Prabu Barmawijaya kelak akan dipenjara seperti diri seekor monyet. Tak bisa berbuat apa-apa, hanya berkaok di dalam ruangan.